Baik, kita mulai. Nah, ini kita pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang EKG yang saya pahami, itu yang saya pahami di setiap ujian, apakah ujian dari mulai uji kompetensi, kemudian SKB CPNS, kemudian juga P3K. Pokoknya kalau ujian-ujian yang sifatnya menguji kemampuan merawat itu biasanya muncul EKG. Nah, ya, tapi yang akan kita tampilkan nanti ini adalah EKG dasar dan mungkin mudah-mudahan selesai gitu ya, seminimal sampai dengan besok. Kemudian dilanjutkan dengan EKG lanjutan, tentunya dengan misalnya EKG-EKG yang uh, mengancam jiwa, kemudian EKG yang kapan kita harus berhenti dan lain sebagainya. Nanti masuknya ke BHD, ke sananya BHD kita akan belajar setiap subuh. Mudah-mudahan kita sehat semua. Baik, kita mulai teman-teman. Kita mulai dan mudah-mudahan uh, belajar kita setiap hari mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, kita mulai teman-teman. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara tentang EKG, maka kita tidak akan jauh dari anatomi jantung ya. Anatomi jantung uh, terdiri dari 4 ruang itu sudah biasa lah ya, terletak di mediastinum dan lain sebagainya. Nah, kemudian lapisannya terdiri dari 3 lapisan, endo, mio, epi. Ya. Kemudian ini letak jantung seperti ini letaknya. Biasa ditanyai pun letak. Ya, pada harusnya di sini nih. Nah ini namanya gambarnya belum beres ini. Harusnya letaknya. Nah ini di sini nih pas gitu ya. Harusnya. Inilah gambar. Kemudian, nah besarnya ukuran jantung seperti sebesar orang dewasa ya. Ya sebesar apa ini? Tinjunya orang dewasa atau apa ini? Tinju ya, sebesar kepalan orang dewasa. Nah, ini dasar banget dan saya yakin Anda tidak apa ya, tidak lupa yang hal-hal yang seperti ini di mana otot-otot jantung memberikan atau otot saluran ataupun pembuluh darah bagian-bagian dari kompartemen jantung. Ini mudah-mudahan tidak lupa karena ini dasarnya dari kalau misalnya, nah perhatikan di sini, ini kan kaitannya dengan gagal jantung ya misalnya. Kalau gagal jantung kanan, ini kan sebelah kanan nih, sebelah kanan. Ini kalau gagal jantung kanan, saya pakai pensil. Nah, kalau dari jantung kanan ini, jika dia tidak memompakan ke sini, katakanlah pompanya kan 70 cc, ya, 70 cc. Tertinggal di sini misalnya hanya 50. Jadi seharusnya 70 tapi kemudian hanya 50 karena ketidakmampuan ini. Maka ini akan kembali ke sini. Berarti tadi harusnya 70 ke sini jadi hanya 50 tersisa 3. Terus numpuk-numpuk-numpuk maka terjadi di sini adalah oedema, oedema, ya, oedema, peningkatan. Kemudian lagi juga sama seperti ini, ya. Kalau di bagian ini tidak bisa memompakan 70 cc ke sini tidak bisa, maka ini akan kembali. Kembalinya ke sini ke
vena pulmonar. Jadi pulmonnya itu yang meningkat tekanan intrapulmonar, maka pasiennya sesak. Itu konsep dasar yang teman-teman pahami. Nah, kalau dua-duanya, nah ada kompeten, nanti kita lihat ada yang namanya hipertrofi, mega sini ini upaya untuk memenuhi kebutuhan kardiak output. Kita tahu CO sama dengan heart rate kali stroke volume. Itu CO. Jadi stroke volume dari mana? Ini dari sini, kemudian juga dari preload afterload ya. Kemudian dari volume, namanya juga volume. Volume awal, misalnya ini volumenya turun, ya, volumenya turun, misalnya akibat shock, shock turun, shock sebuah polemik, atau shock penurunan cairan yang disebabkan misalnya kena diare dan lain sebagainya, misalnya muntah dan sebagainya. Ini untuk mempertahankan CO, maka ini naik. Ya. Untuk mempertahankan tekanan, maka ini naik, termasuk juga pembuluh darah menjadi vasokonstriksi, vasokonstriksi. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sini tekanannya. Jadi logikanya jika di sini dua adalah 4 adalah 2 kali 2, maka pada saat dua yang di sini menjadi satu, maka di sini naik menjadi 4. Supaya tetap apa? Supaya tetap di sini menjadi 4. Makanya kita tidak aneh kalau pada pasien-pasien dengan dengan hipovolemik, maka nadinya naik untuk memenuhi apa? Kebutuhan output di sini. Nah, Anda pun kan sudah paham sama-sama ya, paham sama-sama bagaimana nanti Anda kan tahu ya, Anda harus juga mengukur tekanan sistolik dikurangi diastolik. Normanya berapa? Supaya nyampe enggak tekanannya, ya. MIP itu normal berapa? Anda pun harus paham MIP normal berapa. Kalau nggak normal bagaimana? Bagaimana perfusinya? Itu dasar-dasar banget dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bisa membahas. Oke, kita lanjut. Ini apa yang dibutuhkan adalah ini kertas, jeli, ya, kertas jeli, kemudian elektrode, nah, ada mesin EKG. Nah, yang biasa ditanyakan kalau EKG sekarang kan sudah gampang langsung dengan eh, keluar langsung dengan interpretasinya. Ini apa sampai dengan semua lengkap. Nah, apakah perlunya kita membaca ini? Ya, dasarnya kita harus paham dari dasar. Konsepnya kita benar-benar harus paham. Ya, walaupun sudah ada hasilnya, tapi konsep dasarnya kita harus paham. Dari mana ini muncul dan lain sebagainya. Mending kalau Anda nanti diberikannya eh, EKG sekarang sambil canggih ya dengan AI gitu. EKG lebih mudah lagi. Ya, minimal Anda membaca kertasnya yang tidak ada. Ini Anda harus paham dasarnya. Kemudian ini aktivitas gambarannya. Yang penting Anda pahamnya yang mana. Pulpen, pen. Nah, Anda harus paham di sini satu kotak kecil berapa, gitu ya. Loh, sini. Nah, satu kecil-kecil berapa, ke atas berapa, kotak ini berapa. Itu ya. Di ujian kan nggak pernah ditanya ya, memang benar bahwa di ujian Anda memang nggak pernah ditanya. Di hari-hari nggak pernah, tapi konsep dasarnya Anda harus paham satu kotak kecil 0,04 misalnya ya. Tuh. Kemudian ini jenis-jenis gelombang, ada gelombang P, batasnya dari mana, ada gelombang interval PR, kompleks QRS, kemudian ada interval QT, interval PRR. Ini standar banget ya, standar banget. Nah ini juga sama, teman-teman harus paham dengan sistem, bukan sistem ya,
atau benar sistem konduksi ya, sistem konduksi di mana pace apa ya, S anode merupakan awalan dari atau pacemaker dari jantung atau jadi sini awal nih ya, sebagai pacemakernya ya. Nah, di sini nanti kita muncul gelombang P dari mana, gelombang kompleks RS dari mana, dan gelombang T dari mana. Jadi Anda harus paham nih urutan-urutannya ya, hingga Anda tahu di mana kelainannya nanti. Nah, ini sistem konduksinya dari mulai S anode atau sinoatrianode. Ya, letaknya sinoatrianode adalah di muara atau di pertemuan antara kappa dan superior dan inferior. Kemudian atria conducting fiber, ini atria conducting fiber ya. Jadi yang menghubungkan antara dua atrium, atrium conduction fiber, kemudian atrio jadi AV di sini masuk ke sini. Anteroparticular node, kemudian bundle His, ini bundle His, kemudian bundle ada dua cabang, ini branch namanya juga, bundle branch kanan kiri dan kanan. Kemudian di sini ada serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje. Nah, ini gelombang P itu menunjukkan adanya depolarisasi atrium. Jadi kalau gelombang P itu menunjukkan adanya depolarisasi atrium. Jadi kalau gelombang P itu menunjukkan bahwa ada pergerakan di atrium. Jadi P itu tentang atrium. P itu tentang atrium. Nah, kemudian harusnya ada gelombang ta. Kembali lagi repolarisasi. Kembali lagi nih gelombang. Tapi karena kecil, ini tidak dianggap. Kemudian ada setelah di S anode, kemudian ke fiber atrium connecting ya. Kemudian masuk ke avenode, avenode masuk ke seluruh Purkinje ya, seluruh Purkinje di kiri dan kanan, maka menjadi kompleks KRS. Kenapa bentuknya tidak bulat kayak gini? Ya, karena ini cepat. Kalau di sini kan, karena kan sebenarnya ada dua gelombang, ada gelombang gitu. Jadi sepertinya halus kalau di sini. Tapi kalau di sini, karena tiba-tiba, seret, gimana kalau ada nulis yang tiba-tiba kan jadi gitu. Bukan mau nulis gini, tapi tiba-tiba, ya gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa gelombang kompleks KRS itu runcing ya. Kemudian eh ini ada yang nggak mendengar suara katanya. Teman-teman yang lain dengar suara nggak tuh silang ngetik kalau terdengar terdengar ya. Nanti mumpung kita belum lama nih. Ada yang tidak mendengar katanya. Nah, oke ya. Kemudian tadi sudah kita sampai dengan kompleks KRS. Kompleks KRS kemudian nah jadi balik lagi tadi kalau gelombang P tentang atrium, maka kompleks KRS adalah tentang ventricle, ya. Jadi kuncinya di sini. Jadi kalau ada kelainan di kompleks KRS, maka pasti kembalinya ke sini. Kembali lagi bahwa kok gelombang T juga menjadi kompleks eh, kelainan jadi ventricle. Jadi QRS dan gelombang T adalah terkait dengan ventricle. Ini gelombang P terkait dengan atrium. Nah, itu saja. Itu dari sana pun kita sudah bisa membaca sederhana ya. Sederhana banget itu ya. Itu kemudian selanjutnya nah, nah, ini tadi ini prosesnya seperti ini ya. Gelombang P muncul kompleks GRS gitu kan. Jadi ini gambaran di li 2 yang paling jelas ya. Di sini gelombang Q, lihat di sini ada gelombang Q. Gelombang Q itu tidak
hampir nol ya, hampir nol, hampir nol ya. Kemudian ini P, Q, R, S, T ini sama-sama ya tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian ukuran-ukuran jangan lupa satu kotak kecil dengan kecepatannya adalah 25, kecepatan normalnya 25 milimeter milimeter per second per detik ya. Maka si ininya ada 0,04 0,04 satu kotak kecil. Kalau yang ke atas 1 milipol ke atas atau 0,1 milipol milimeter pol ya. Jadi ke atas satu, ke bawah satu. Nah ini lihat 1 milimeter. Kalau ke sini, nah ini 0,04 detik gitu ya. Itu yang dasar, dasar banget ya, dasar banget. Kenapa ini penting? Karena nanti kita berapa kotak kecil, berapa kotak besar gitu ya. Nah ini sama, ini kotak kecil, guys. Ini kotak kecil, ini kotak kecil. Nah ini kalau ke sini, nah ini detik ya. Tapi kalau ke atas namanya milivol. Nah di sini milivol ya. Kalau 0,1 milivol, tapi kalau bikin satu mm milivol. Nah, gitu. Ya, satuannya jangan lupa ya satuannya. Tapi memang lebih enak nggak paham ya, nggak paham EKG lebih enak. Apalagi kalau Anda jadi pasien itu lebih lebih enak tidak paham EKG. Kalau kayak saya paham sedikit ya udahlah repot. Nah ini contohnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 5 kali 0,04. Berarti tinggal 5 kali 0,4 berapa? Tinggal hitung. Kecil ya. Kemudian selanjutnya, nah ini namanya segitiga Eindhoven ya, Eindhoven. Nah, Eindhoven itu orang Indonesia, orang Hindia Belanda. Nah, sononya dulunya kan Hindia Belanda. Eindhoven ini mendapatkan hadiah Nobel, lahir di Semarang. Kok Eindhoven nih kayak karena zaman dulu ya kita dijajah oleh Belanda, jadi namanya jadi Eindhoven. Jadi itulah makanya kita harus berbangga nggak itu? Penjajah. Ada penjajah mungkin ya. Ya ini apa artinya? Jadi gelombang gelombang satu itu ini negatif di right arm ya, right arm ini left arm. Ini gelombang satu. Gelombang satu itu mulai ke sono ya. Gelombang dua itu dari right arm ke left leg, kaki kiri. Arahnya dari sini ke sini. Kemudian gelombang tiga left arm ke left leg. Ya, jadi dari sini ke sini. Ini right arm itu kaki kanan, lengan kanan. Ini lengan kiri. Ini eh, kaki kiri. Ya, kaki kiri. Itu ya, itu di P2 standarnya. Ya, P1, P2, P3. Kemudian, nah ini warna-warna ini juga pernah keluar di ujian. Ya, tidak harus di sini ya, tidak harus di pergelangan tangan. Yang penting mau di sini, mau di sini. Ya, kalau dia patah kakinya kan kita nggak mungkin atau patah kaki di sini misalnya dari sini. Kan nggak mungkin kita nyari yang ini. Ya, ini di sini simpan. Warnanya jangan lupa ya. Tapi kalau warna kan beda-beda, kadang beda-beda coach warna seri Amerika dengan seri eh, Eropa beda. Ya, yang Amerika yang dibaca. Yang dibaca. Ya. Dan katanya ini kan gak usah dibaca, ngapain juga dibaca kan ini juga ada. Iya, kalau lagi pemasangan ada, tapi kalau di ujian kan nggak ada itu tunjuk-tunjuknya. Ya, tuh ya. Kalau ini augment, augment ini yang unipolar ya, yang augment. Kemudian ini yang augment, yang diperkuat augment itu.
Ini kan tadi, kalau ini kan satu nih, satu, ini dua, ini tiga kan. Nah, itu. Kalau augment, ya VR dari sini, dari si positif ini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya, ini. Nah, kita lihat nih, LA, ya LA. Nah, ini yang right arm itu, ini sudah AV, AVF. Nah, AVF yang mana? AVF the put. Augment ventricle foot namanya A-nya itu augmentnya ventricle foot berarti itu terkait inferior, daerah inferior, daerah ini jatuhnya di sini, daerah bawah. Jadi kalau misalnya AVL ini lateral, bagian augment ventricle lateral left gitu ya, harusnya left di bagian di lateral. Kemudian, nah ini yang selalu keluar, ini yang selalu keluar, yang bisa selalu keluar tuh yang ini kadang-kadang nih. Ini nih yang sini nih yang selalu keluar, ya. Yang penting isinya mulai dari Pi 1, Pi 2, Pi 4, baru Pi 3 urutannya seperti itu. Letak-letaknya juga sama, letak-letaknya di sini Pi 4 itu di mid clavicula line, jadi di pertengahan garis clavicula. Ya, pertengahan garis clavicula. Kemudian di P5 itu di anterior aksila, jadi di garis anterior di bagian aksila. Kemudian kalau yang P6 itu di mid aksila, di garis mid aksila, interkosta keberapa? Kita hitung aja. Ini interkosta ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Interkosta ke 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Terus ke 5. Nah, ini yang P 4 ini adalah PMI. PMI. Apa itu PMI? Bukan Palang Merah Indonesia. Biasanya di sana letaknya PMI itu point maksimum, maksimum, maksimum impulse. Nah, ini ada biasanya ada denyut-denyutnya di sini. Jika nanti bergeser ke sebelah sini, ini kan ini ujungnya jantung itu berarti kan ke sini nih jantung. Jantung ujungnya di sini, ujungnya. Kalau tiba-tiba ujungnya pindah ke sini, bergeser, ya ictus cordis atau ya, Anda bilang ictus cordis ini bergeser sebelah sini berarti kan jantungnya juga bergeser, tidak seperti ini tetapi jantungnya menjadi seperti ini. Artinya apa? Ada pergeseran dari mid clavicula ke pinggir, maka menunjukkan kardiomegali. Nah, itu menunjukkan kardiomegali. Ya, itu yang sering keluar juga itu. Jadi jantung mengalami letak jantung ictus cordisnya ini kan nih, kayaknya ini baru gabung ini PKM Cicurug PJ Lansia. Perasaan setiap ini sudah dikasihin. Baru gabung dia. Oke, jadi saya ulangi karena ada yang nanya, ya ada yang nanya. Rekamannya nanti diberikan di grup masing-masing. Cek aja kalau yang Ukom nanti di grup Ukom, kalau yang di kalau ini kan sama mau Ukom mau dokter mau apa kan sama. Kalau yang di P3K di grup umum disimpannya. Ya, oh, ini saya satu ini. Karena dasar ini masih dasar. Tapi jam segini 60 orang ya lumayan lah. Sampai mana barusan? Ini jadi kalau ada pasiennya ini membesar, maka belum belum saatnya pindah. Nah, tadi ini kalau membesar di sini, nah, oh, uh,
Malah pindah. Nah, sini ya. Ini kalau bahasa malah bukan ya. Nah, nah, masih di sini kita belum kemana-mana. Nah, tadi kita kan kardiomegali. Kardiomegali juga kita bisa lihat dari EKG. Nggak kelihatan ya kalau biru. Tapi kalau merah kayak marah ya. EKG, kemudian EKG dan rongsen. Kita nanti lihat, dibaca. EKG kan udah jelas nanti kita belajar. Kalau rongsen kita namanya CTR. CTR itu adalah kardiotoraka rasio. Jadi rasio atau perbandingan antara torak dan jantung. Nah, kardio itu tidak lebih ya, tidak boleh lebih, tidak boleh lebih dari 50%. Kalau lebih dari 50% itu artinya kardiomegali, jantungnya membesar. Kardiomegali mau yang mana? Mau yang ini yang hipertrofinya atau yang sebelah sini hipertrofinya? Tergantung mau di yang mana. Itu ya. Nanti kita ini belajar, ini juga belajar. Nanti setelah ini ya, itu sedikit-sedikit nanti kita belajarnya. Kayak api ya. Kemudian selanjutnya, nah ini sadapan dada, ini yang selalu Anda kuasai. P1 itu septum, P2 septum, P3, P4 itu anterior, P5, P6 itu lateral. Lateral itu bersama ada lead 1 dan AVL. Nah, itu ini lateral juga sama ini sama lateral ya. Ini harus Anda paham apa ini hafal mati ini ya. Harus hafal benar-benar hafal mati ya. Jadi misalkan kelainan di P2, P3, P4 berarti ini kelainan di an- anterior septal itu ya. Anterior septal. Jadi cara penamaan tempat pun kita harus mengacu ke sini. Ini Anda harus paham. Ini, kalau ini apa amati, septum, septum, anterior, anterior, lateral, lateral. Masing-masing dapat dua. Ya. Nah itu makanya kan katanya soal ini sering muncul. Ya udah pahami aja kalau gitu. Maka ini mah harus benar-benar paham hati. Paham hati. Ini kalau kita bergesernya R itu sama berarti pergeseran hanya yang sebelah kanan. Kemudian sama juga sebenarnya. Nah, ini pemasangan elektrode kabel 3 RA di sini ya. Jangan lupa ini elektrode dengan 5 RA, LA, RL, lab. Ini right leg ya, warna hijau. Nah, kemudian ini apa yang harus kita baca kalau kita belajar EKG? Rhythm, rate, gelombang P, internal PR, QRS interval, QRS kompleks, ST segmen, gelombang T, gelombang U, dan durasi kita. Itu yang semua yang harus paham, ya, harus paham dalam kita membaca EKG. Nah, sekarang gelombang EKG normal, ini gelombang EKG normal adalah yang paling pertama kelihatan bulat ya, ke atas positif kecuali di AVR. Nah, kalau di IP apa kalau gitu apa AVR? Ini kalau kita ngecek APR-nya ke bawah, ya kan kecuali positif, kecuali di APR artinya APR ke bawah, APR negatif. Jadi artinya kalau ini kita masang APR-nya positif berarti sudah benar ya masangnya, benar, sudah benar masangnya. Jadi kalau APR-nya ke atas, wah itu nggak benar, ada yang kebalik masang elektrodenya. Jangan lupa itu. Kemudian mengindikasikan deformasi kontraksi atrium. Tadi sudah tinggi tidak lebih dari, nah, tinggi tidak lebih dari 2,5 berarti dua kotak kecil ke atas ya. Ingat itu ke atas kan. Vertikal ya, vertikal. Kemudian di sini
0,1. Sementara satu kotak kecil itu adalah yang horizontal itu 0,04. Berarti di sini berapa? Nah, sini berarti tinggal dibagi dua, dibagi ini. Ini kali supaya 4 berarti kali 100. Ini kali 100 kan berarti 4. Ini kali 100 berarti 10 kan. Ini yang ini 10 kan, jadi 10. Jadi 4, 10 dibagi 4. Berarti 2,5. Berarti kurang dari 3 kotak kecil. Nah, gitu ya. Hitungnya seperti itu. Jadi Anda kenapa penting ke atas itu berapa, ke bawah itu berapa, kan kepentingan ke atas berapa kotak, untuk apa nanti kita bisa menghitung kecepatan, kemudian kita bisa menghitung lebarnya, apakah ada kelainan, apakah pasiennya terlalu lebar, itu ya. Kemudian ke atas bagaimana? Nanti kita lihat aksisnya, kita lihat apakah gelombang ST itu sudah memenuhi atau belum, karena ada 2,5 ya, di atas 2,5 milimeter ke atas berarti ST. Jadi kalau ini gelombang P, kemudian ST-nya hanya 2, misalnya 2, baru 2 atau di bawah 2, kurang dari 2, ini belum dianggap ST elevasi, belum belum dianggap separasi karena normanya 2, lebih dari 2 ya. Jadi Anda harus paham 2 itu berapa. Nah, di sini 2 kotak kecil itu berapa polnya. Kalau misalnya, nah, interval GRS memanjang. Kalau memanjang bagaimana artinya? Pun gini ya. Memanjang artinya apa? Gelombang U memanjang, gelombang T memanjang. Nanti kita lihat ya. Apa artinya masing-masing Anda harus paham. Artinya dikatakan memanjang atau tidak, maka Anda harus paham yang normanya berapa, itu kan? Yang normanya berapa. Walaupun ditulis ya, misalnya PR interval, misalnya berapa? Misalnya 0,1 misalnya. Ini pokoknya walaupun di kertas EKG sudah ditulis, tapi Anda harus paham ini memanjang atau enggak. Normalnya ya Anda harus paham. Ya. Kemudian interval PR tadi sudah. Nah, ini 0,1 ya, interval PR. Nah, ini menunjukkan perjalanan waktu deporasi gelombang deporasi atrium ke ventricle. Lebarnya, lebarnya berarti kalau ini lebarnya segini, berapa kakak? Berapa kotak kecil? Ayo. Nah, lebarnya 0,12 sampai 20 detik. Berapa kotak kecil? Supaya nggak ngantuk. Ya, nah, silakan teman-teman. Berapa kotak kecil? Tadi, nah, ini tinggal kita berapa kotak kecil, kita tinggal bagi saja lah ya. Nah, baginya gimana? Ya udah, ini kan 0,0 dibagi 0,04. Jadi ini coret 2, berarti kan di sini pindahnya ke sini. Jadi 1,2 dibagi 4 sama dengan 3 ya. 3 kotak kecil sampai dengan 5 kotak kecil. Nah, ini. Ini kita tahu ininya dari sini, dari ah ya 5 3 sampai 5 kotak kecil. Begitu teman-teman terkait dengan kotak kecil. Jadi itulah di sanalah kepentingan kita. Kemudian interval QRS. Nah, ini kan kita tinggal menghitung saja. Ini 33 dibagi
4. Ya, kita tinggal ngitung aja. Ya, 33/4. Mengikuti gelombang yang mengikuti kompleks QRS. Oh, gelombang P. Indikasinya untuk depolarisasi ventrikel kontraksi ya. Ini 0,33, 0,43. Kemudian gelombang Q, nah ini gelombang Q macam-macam ukurannya. Untuk gelombang Q, kurang dari 0,04, berarti ini lebar ya, lebar. Ini tingginya di lead lain, nah di lead lain, kecuali di lead 3 ini lebih lebar. Lebih tinggi di lead 3. Kalau di lead lain lebih 0,3 saja. Ini kan 7. Bedanya kan 7 dengan 3 saja bedanya. Nah, sedikit-sedikit, Bu. Sedikit-sedikit lah. Nanti dipahami sedikit-sedikit ya. Ya, ya, saya juga nggak ini ya, nggak cepet-cepet. Nggak cepet-cepet. Jadi kalau ke pinggir, ini kan gelombang. Kenapa 0,4? Ya, di gelombang Ki, nah, ini gelombang Ki. Nah, dari sini ke sini itu satu kota kecil, satu kota kecil. Nah, nggak pas lagi gambar. Satu kota kecil, kan ini nih. Kurang 7 milimeter, berarti kurang dari 7 kota kecil ke atas. Ini kurang dari 3 milimeter, berarti kurang dari 3 milimeter. Ini ke bawah. Kalau ada gelombang Q sepertiga lebih sama dengan sepertiga gelombang R. Nah, ini adalah jadi Q-nya panjang nih, kan gelombang R. Ini P, Q, R misalnya ya. Gitu misalnya. Ini kan lebih dari sepertiga. Maka ini namanya Q patologis. Patologis. Ya, Q patologis. Jadi kalau ada gelombang Q panjang, Q patologis berarti sudah old myocard infarct ya. Ya, old myocard infarct. Kalau misalkan kan perubahannya nanti gini. Ini normal. Ini normal, nah normal katakanlah jelek amat ini ya. Kemudian ada depresi dulu, kemudian baru naik elevasi gitu kan. Kemudian baru naik ini kicknya memanjang dulu, baru elevasi masih elevasi gitu ya. Kemudian di akhirnya adalah gini. Nah, ini gini. Ini urutannya kalau sampai sini ini normal. Ini dia kimia. Kalau ini kalau di sini udah infak. Kalau ini sudah infak juga sama ini AMI akut miokard infak, di sini OMI old miokard infak. Itu ya. Nantilah ini belum kok. Kita nanti kan ada gelombang-gelombang yang berbahaya nanti di sana. Nanti ada kita belajar. Nanti sabar aja, masih panjang kita ya. Sekaligus kan ntar muntah lagi. Segmen ST adalah jarak antara gelombang S dan T di awal gelombang sampai dan awal di awal ya. Waktu depolarisasi ventrikel dan awal repolarisasi. Ini yang ST. Gelombang T positif kecuali di AVR. Jadi yang negatif itu gelombang P dan gelombang T menunjukkan repolarisasi ventrikel itu ya, teman-teman. Kemudian interval kita diukur awal QRS sampai dengan gelombang T menunjukkan aktivitas total ventrikel. Ini materinya mau diambil nggak PDF-nya? Kalau mau nanti saya share. Ternyata kita juga udah lama ya. Gelombang U, gelombang buat kecil ya, kecil positif mengikuti arah gelombang T terlihat mudah kalau pada HR lambat. HR lambat itu misalnya pada pasien-pasien bradikardi. Kayak saya hmm, bradikardi, saya tuh bradikardi kemarin pas di ah, ketahuan awalnya tuh 9 2000
6 saat saya S2 KMB. Tahu kan kenapa bradikardi? Pas kemarin juga pas dirawat juga sama bradikardi 45, 40. Aduh, gitu kan. Mending Anda nggak tahu deh kalau nggak tahu EKG daripada pusing dirawat itu. Ini langkah interpretasinya. Jangan lupa ritem, rate, axis, hipertrofi, ischemic, impact. Ini yang akan kita bahas ini ya. Ini yang akan kita bahas. Nah, sekarang ini irama. Irama terkait dengan aksis ya. Nah, aksis gimana aksis hitungnya? Nantilah kita belajar. Nah, irama ini aksisnya. Nah, ini yang penting bagi Anda ini harus paham, harus apa ya? Irama sinus itu apa yang disebut irama sinus? Itu rate-nya 60 sampai dengan 100. Kemudian iramanya atau ritmenya reguler. Gelombang P normal. Ingat gelombang P normal itu apa? Tadi kan sudah ke atas di setiap gelombang kecuali AVL. Panjang sononya, panjang lebarnya, tingginya kan tadi sudah dibahas. Setiap gelombang P diikuti oleh kompleks QRS. Interval PR normal. Ini 0,3 kotak kecil sampai dengan 5 kotak kecil. Ini 1,5 kotak kecil sampai dengan 2,5 kotak kecil. Nah ini itu kan masih ada yang bingung kotak kecil. Pokoknya kalau detik satu kok kakak satu kotak kecil kakak ya satu kakak sama dengan 0,04. Jadi kalau 0,06 berarti ini kan 1,5. 0,10 berarti 2,5. 0,12 berarti 3. 0,20 berarti 5. Kan gitu kan. Tinggal dibagi-bagi aja. Ini dibagi ini. Ya, gampang. Gampang toh. Gampang. Gampang aja. Nggak ada yang sulit kok. Kalau sulit, setiap orang nggak tahu nih. Ini contoh sinus. Sinus. Nih contoh kan ini. Ini gelombang P. Ini gelombang P diikuti kompleks QRS positif ke atas gitu ya. Ini coba Anda hitung heart rate-nya walaupun nanti ada hitungan heart rate khusus ya. Kita hitung. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat hitung aja. Rumusnya yang mana? Nanti ada yang 150 ini yang bradikardi. Dari mana tahu bradikardi? Coba hitung aja. Ke atasnya ulangi lagi. Koma ke bawah. Nah, dari mana rumusnya? Anda bisa menggunakan 1.500. Nanti dari mana 1.500? Ya, dari mana 1.500 nanti saya. Ini jumlah kota kecil kakak dari R ke R aksen. Kota kecil itu dari ini R kan, ini R. Ini R yang kedua. Nah, dari kota kecil dari sini ke sini, ini R aksen. Jadi kota kecilnya ini itu 150 dari mana? Nah, 150, 1.500. 20 kecepatan EKG ada 25 milimeter per detik. Det, ya. Ini kan 25 milimeter per detik. Detik loh ya. Berarti kalau per menit berarti kali 25 kali 60. Ya 25 kali 6 itu kan 25 kali 6 itu 115. Ya, 150 kan 25 kali 6 itu 150. Tambah 0,1. Nah, dari sini muncul kenapa ada 1.500 dari sini. Kecepatan. Kecepatan. Kecepatannya kan 25 detik per menit, milimeter per detik. Berarti kalau dibikin menit, berarti 1.500 per menit. Nih, 1.500 kotak kecil per menit. Kecepatannya kan 25 kotak kecil per detik. Gitu ya. Nah ini ya.
Ya, jadi 1.500 munculnya itu. Kenapa? Kemudian, nah di sini sinus, ini sinus bradikardi, hitungannya aja, coba dihitung aja, kan? Kemudian, nah bradikardi normal pada atlet selama tidur minum obat beta blocker itu terjadi sinus bradikardi. Kemudian tachikardi, rate-nya itu lebih dari 100 reguler, kemudian gelombang P normal, interval PR 0, sama ini sama ya, sama. Sinus tachycardia sering terjadi pada pasien yang olahraga, kecemasan, demam, hipoksemia, kemudian hipovolemia, pasien gagal jantung, tachikardia, pasien tachikardia. Kemudian sinus aritmia, tadi kan irama sinusnya, sinus ritm kalau irama sinus. Kalau yang aritmia itu ini irregular, RQR-nya. Irregular itu gimana? Tidak teratur irregular itu ya, tidak teratur. Nah, tapi sama. Kenapa disebut sinus? Karena ininya sama nih. Ritmenya aja yang irregular tergantung respirasi, ya, tergantung respirasi ya. Yang lainnya normal terjadi pada anak, pacing, dan orang tua. Biasanya itu terjadinya. Kemudian, nah perhatikan di sini jaraknya nggak sama. Supaya tahu, Anda pegang. Ini Anda pegang kertas nih. Nah, mana? Anda pegang kertas. Anda bisa, namanya trap. Trap. Trap itu jebakan. Nah, Anda bisa pakai jangka. Kalau ada jangka. Jangka. Jangka, kemudian penggaris, kalau ada penggaris, kalau enggak juga kertas. Nah, pakai jangka udah jelas ujungnya di sini, jangka itu kan, ujung satunya di sini. Pindahin yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, sama enggak? Kalau sama berarti iramanya sama. Sama ini juga penggaris. Anda bikin penggaris di sini, misalkan penggaris nih, ada penggaris. Tandain di sini, kemudian tandain di sini, terus ini pindah lagi ke sini, dan yang dari sini pasti digeser, penggarisnya digeser, bukan dipindah, digeser ya penggarisnya. Kalau sama, konsep kertas pun sama, kertasnya itu ditandain di sini dan di sini, kemudian geser supaya yang ini pindah ke sini, sama enggak? Kalau tidak sama berarti aritmia, ya, sinus aritmia, itu namanya trap. Pakai kertas atau pakai jangka atau pakai penggaris, bebas yang ada saja, nggak usah nyari yang tidak ada, yang ada saja ya. Kemudian selanjutnya heart rate, tadi heart rate, nah ada beberapa yang dia bisa dilakukan heart rate. Ini cara cepat ya, heart rate-nya itu cara cepat ya. Ini maksudnya gimana? Maksudnya begini, ini ujung gelombang R. Ini ujung gelombang R. Nah, ujung gelombang R ini sini gelombang R. Ya, nah maksudnya kan gitu R. Nah, gitu ya. Yang sini adalah ujung gelombang R juga sama. Nah, dari ujung satu R, R aksen itu 5 kotak kecil. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak kecil itu sama dengan 1 kotak besar. Ini 1 kotak besar kan? 1 kotak besar. Maka coba kita hitung. Pakai rumus dulu. Rumusnya gini kan tadi sudah ada 1.500 dibagi 5 kan, ini 5 kotak kecil. 5 berarti muncullah 300. Kenapa muncul 300? Ya.
Kemudian kalau munculnya R aksennya di sini di kotak besar yang kedua, ya, berarti kan ini 10, berarti 150. Munculnya di kotak kecil yang ketiga dari sini ke sini nih, ini R-nya di sini, kemudian R aksennya itu di sini. Berarti kan 1, 2, 3, berarti kali 15 berarti 100. Itu cara pertama dengan menggunakan kotak kecil. Bagaimana sekarang kalau kita menggunakan kotak besar? Ingat, tadi ini itu 1.500 kakak kotak kecil, ya. Kalau dibikin kotak besar, dibagi 5 karena satu kotak besar itu 5 kotak kecil. Jadi 1.500 dibagi 5 adanya 300. Maka muncul rumus dari kotak besar dari R ke R aksen. Jadi ini R kotak besarnya kan 1. Dari sini ke sini kotak besarnya 1. Jadi 300 bagi 1, 300 kan 300. 300 dibagi yang ini nih yang 500, yang ini di sini. Ini berapa kotak besar? 1, 2. Berarti 300 300 dibagi 2. Jadi 1.150. Yang ini 3, ya, 3 berarti ini dibagi 3 jadi 100. Ini dari sini 4 nih, jadi 300 dibagi 4 dibagi 4 jadi 75 dan lain sebagainya. Jadi dibagi satu 2 3 4 5 6 7 8. Nah, gitu. Gitu ya. Itu cara kalau kita menggunakan kotak besar. Jadi rumusnya kotak kecil pakai 1.500 dibagi kotak kecil, ya, 1.500. Kalau untuk yang kotak besar itu 300 dibagi kotak besar. Catatannya apa? Catatannya jika kotak R1 pas di garis kotak besar dan R2 pas di baris kotak besar juga. Itu syaratnya seperti itu, ya. Nah, bagaimana kalau munculnya? Misalnya munculnya di sini. Dari sini munculnya di sini nih, di sini. Munculnya. Jadi R-nya di sini, R1, R kemudian R akhirnya muncul di sini. Berarti kalau di sini, ya, kalau di sini munculnya di sini, saya nyari yang besar. Nah, ini. Kalau munculnya di sini, nih, munculnya di sini, berarti antara 150 dan 100. Anda bisa cepat. Jadi kalau misalkan Anda lihat, oh ini R1 di sini, kemudian R aksesnya di sini, munculnya di sini. Oh, berarti Anda langsung lihat, oh ini tachikardi dari mana? Ya lebih dari 100 kok. Tapi kurang dari 150, tapi kan masuk tachikardi. Kalau di sini jatuhnya di sini, R aksennya jatuhnya di sini, ya udah jelas ini normal. Kenapa normal? Lebih dari 75 tapi kurang dari 100. Di sini normal. Ini area normal kan ini. 60 100. Oh, ya kalau yang di sini jatuhnya berdikardi. Anda nggak usah menghitung berapa berapa heart rate-nya, tapi dengan melihat gambaran seperti ini Anda sudah bisa melihat ini tachikardi normal atau bradikardi dengan cepat. Kemudian ditanya sama orang, tachikardinya berapa? Baru Anda hitung dengan menggunakan rumus ini. Normalnya berapa? Dihitung dengan menggunakan rumus ini. Dihitung menggunakan rumus ini. Ya, itu cara cara cepatnya seperti itu. Ya, nah di bawah juga ada penjelasannya di bawah. Nah, gitu ya. Maksudnya begini. Maksudnya begini. Ini kotak besar ya, ini kotak besar nih. Kotak besar, kotak besar. Begitu. Jadi kalau misalkan jatuhnya di sini, wah ini antara mana? Kalau jatuhnya di sini, berarti antara 100, 150 dan 300. Jatuhnya di sini antara 100 dan 150. Jatuhnya di sini 75. Ini normal nih. Normal sampai sini. Normal itu
pada kotak besar keempat, kelima. Jadi kalau kurang dari 3 itu mesti taci. Kalau kurang dari lebih dari 5 itu beradi. Gitu kan? Tachi beradi. Ini dari yang kalau ini jaraknya 4 di kotak besar berarti normal. Tachi. Tachi norma beradi. Nah, itu ya. Tuh, teman-teman, kita masih di sini, nggak belum kemana-mana kita. Nah, rate-nya tadi sudah ya. Ini R1, ini R aksen. Tadi kan sudah. Kalau jatuhnya di sini 300. Nah, ini hitung aja sendiri. Rate itu ya. Ini yang tadi maksud R1, R dan R aksen. Ini rumusnya tadi ya. Ini kalau kotak besar, ini cara lain jika, nah cara lain itu dilihat jika perhatikan jarak dari sini sama nggak dengan dari sini, atau malah dari sini nih. Itu kan berarti dia aritmia pasiennya tidak sama. Cara ngukurnya gimana? Hitungannya jumlah R, jumlah kompleks QRS ya, kompleks QRS nih, jumlah kompleks QRS nih. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 10. Jadi dalam 6 detik kita nyari dalam 6 detik itu berapa? Ya 6 detik hitung aja. 6 detik dibagi 0,04. Nah, berapa itu? Berapa kota kecil ada? Ya kan? Di per detiknya 0,04 gitu kan. Tinggal dibagi aja. 60 dibagi 4. Ya, gitu ya. Begitu, teman-teman. Kemudian, ini heart rate, kita baru heart rate ya. Udah jam 6. Aksis. Sampai aksis dulu ya. Kita sampai besok sampai hipertrofi dan infak. Aksis itu adalah vektor jantung. Yang di sebelah sini adalah lab aksis deviasi atau LAD. Sebelah sini adalah LAD nih, LAD. Kemudian ini aksis normal dan ini RAD dan ini ekstrim. RAD. Ini aksis ya. LAD, normal, RAD, dan X RAD, rad, X-rad. Ya, itu aksis. Bagaimana caranya? Caranya kita hitung dulu. Itu aksis normalnya, normal ya. Ini. Nah, aksis itu kita menggunakan lead 1 dan AVF, lead 1 dan AVF. Nih, perhatikan di sini. Ke sini lead 1 positif, positif. Ini lihat tandanya. Ini positif, di sini negatif. Kalau jadi jadi masalah nih AVF, AVF ke bawah itu positif, ke atas negatif. Jadi kalau kita membuat seperti ini lead 1, ini AVF, tanda panah, tanda panah, ini tanda panah, tanda panah, tanda panah. Ini negatif di sini, negatif, di sini positif, di sini positif, di sini negatif. Gitu ya, hitungnya gitu. Nah, bagaimana caranya? Bentar, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Nah, di sini. Lead 1 satu nih, lead 1 tapi ininya norma ini nol. Nah, ini contohnya kan 1, 2. Norma itu ke atas nih, norma semuanya ke atas ya. Norma itu, nah yang di sini semuanya ke atas, ini norma. Ini kalau yang tidak norma ini, yang tidak norma ini, yang norma, yang tidak norma ini perhatikan. Ininya ke bawah, ini ke bawah, ini ke atas. Ini AVM-nya ke atas itu berarti ke sini. Ini positif, ini negatif. Ini yang tidak normal juga nih. Kalau
Dua-duanya negatif, ini ke sini, ini ke sini. Ini ekstrim, ekstrim. Kalau ini R, LAD, RAD. Ya berarti aja leadnya negatif, berarti ini yang di sini R, AD, di sini L, AD. Dari mana taunya? Ini kan ke sini positif nih. Perhatikan nomor 6. Nomor 6, mana? Nomor 6, nomor 6. Nomor 6. Ininya positif. Berapapun yang penting ke sini. Positif. Berapapun yang penting kan ke sini. Negatif kan? Ini negatif nih. Ke sini. Berarti kalau kita buat garis kayak sini kan. Berarti dari sini ke sini namanya kan. Ini aksisnya LAD. Nah, kan? Kalau yang di sini tadi RAD ininya positif. Ini positif berarti yang berapapun untuk AVF positif. Ya, AVF positif nih, positif. Kemudian yang lead 1 negatif, berapapun negatif. Berarti kan sama kita bikin kotak, aksisnya cari aksisnya. Nah, itu ya. Nah, kita bisa pakai jempol. Nah, bagaimana kita caranya? Pakai praktek nih, praktek aja langsung. Nah, apa pusing-pusing. Nah, tadi yang septa ini ya, tolong dipahami, tolong dipahami. Ini yang tadi yang sering keluar katanya. Ini yang sering keluar banget. Nah, kita sekarang aksis ya. Nah, perhatikan di sini. Kita masih ngitung aksis, belum ngitung yang mana-mana. Nih, perhatikan di sini. Ini garis isoelektrik. Nah, aksis lead 1 kita lihatnya itu Q R, S. Nah, lihat. Q itu, ini garis isoelektrik. Q itu pas garis isoelektrik, artinya Q-nya itu 0. R tambah. Ini, ini tengah-tengah nih. Tengah-tengah berarti sampai sini berarti 5 ya. 5. Ingat, ke atas itu positif, ini negatif. Jadi, positif 5. Kemudian S-nya, lihat S. Dari sini ke sini, dari garis garis isoelektrik sampai sini. Ini lihat di sini, ini 2, sini 5 juga. Berarti ya, 5 atau 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dengan negatif 6. Dijumlahin, berarti negatif 1. Ya, Q-nya itu, lead satunya negatif 1. Ya, sekarang lead AVF, ya AVF, 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 Q, R, S. Q-nya berapa? 0 di sini garis elektrik. 0, 0. Kemudian R-nya 10, positif 10 di atas garis elektrik. S-nya 0, berarti positif 10. 0, negatif 0. Atau positif 0, nggak ada negatif positif. Ini AVF-nya dijumlahin menjadi positif 10. Nah, kita tinggal buat gambar. Gambar. Ini lead 1, positif. Lead negatif untuk AVF. AVF. Ini negatif untuk lead 1. Ini positif untuk AVF. Lihat di sini. Ini min 1. Min 1 itu lead 1. Berarti kalau ke sini positif, ke sini negatif. Ini min 1 di sini. Misal. min 1. Kemudian eh, yang AVF itu plus 10. Ingat, AVF itu positifnya itu ke bawah. Berarti ini plus 10 di sini katakanlah. Plus 10 ke bawah. Ini plus 10. Kita bikin garis berputus-putus pakai warna yang lain ya. Ya, garis dari hubungkan bikin kotak ya, garis sejajar dengan garis garis api dan yang dari sini sejajar dengan garis 1. Tengahnya di sini. Jadilah pertemuannya di sini. Maka yang ungu ini dari tarik garis tengah di sini ke sini. Nah, daerah sini berarti daerah R A D.
Dari RAD. Ini kan RAD, normal, LAD, dan ekstrim RAD. Satu itu. Satu. Cara cepatnya bagaimana? Cara cepat bagaimana? Lihat. Cara cepatnya begini. Nggak usah dihitung kotak-kotak barusan QRS. Nggak usah. Cara cepatnya begini. Kalau ini garis isu elektrik, positif, negatif. Banyak ke atas, banyak ke bawah. Nah, ke atas berapa, ke bawah berapa. Kan gitu. Misalnya di sini banyaknya ke bawah kan, berarti negatif. Satu negatif ya. Lead satu negatif, lead satu negatif. Kalau AVF, banyak AVF, AVF ini positif. Nah, kalau ini Anda pakai jempol, ini jempol kanan, ini jempol kiri. Jempol kanan, Anda keluarin jempolnya. Kalau jempol Anda, jempol nih, positif lead satu, AVF, AVF. Positif-positif artinya arahnya lebih banyak ke atas, semuanya banyak ke atas, berarti positif-positif jempol Anda ke atas semua nih, ke atas tuh, ke atas. Nah, kalau jempol Anda yang kanan ke bawah, yang lead satu ini kan, ini tangan kanan, ini kiri. Kalau tangan Anda kiri itu ke bawah, ini ke bawah nih, kemudian tangan kiri Anda ke atas, itu namanya RAD. Kalau dibalik, ini tadi kiri positif, ini ada ini normal, normal. Kalau tangan kiri ke bawah, ya tangan kiri ke bawah, tangan kiri ke bawah kan artinya ini nih. Tangan kiri ke bawah artinya ke sini kan. Kemudian ini positif dan ini ke sini. Nih, positif kan LAV-nya positif ke sini. Berarti ini adalah RAD, RAD. Kalau tangan kirinya positif, di sini yang negatif, ini LAD. Ini kalau dua-duanya negatif, negatif, ini adalah ekstrim, ekstrim. Jadi Anda bisa menggunakan tangan. Kemana yang paling banyak gelombangnya? Nah, contohnya penggunaannya gini, penggunaannya mana? Saya cari yang normal, cari yang normal. Nah, contoh gini, yang ini. Perhatikan di sini, ini positif kan? Garis isu elektrik kelihatan. Wih. Ini garis isu elektrik. Ini positif kan? Di satu nih ke atas, ke atas. Ini AVL, AVF. Ini ke atas semua kan? Ke atas. Berarti ini normal aksisnya. Kenapa? Karena dia tidak ada kelainan. Kenapa tidak ada kelainan? Lawang di sini tidak kelainan besar gitu kan. Karena di sini kan ini STL lepas ini, STL lepasi, ini STL lepasi. Jadi ini ST elepasi miokard impact STEMI, ST elepasi miokard impact ini di inferior. Yang ini tidak ada di sini adalah hipertrofinya tidak ada. Ya, impact belum, kita belum ke impact ya. Contoh lagi ini yang ini, perhatikan di sini. Besok ya ini dibahas besok. Mau sekarang mau besok. Itu kita baru aksis ya, belum ke hipertrofi. Itu cara menghitung aksis. Besok kita mulai dari sini. Besok. Besok kita mulai dari sini. Kita belajar ini besok. Ya, besok mulai dari hipertrofi sampai dengan impact. Sampai dengan hipertrofi. Kemudian ada impact. Ischemic impact besok kita bahasnya ya. Terima kasih teman-teman untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti rekamannya saya susulkan. Ya, besok hipertrofi sampai dengan impact. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.